Selamat datang kembali pada video pembelajaran Praktikum ADP pada modul ke-9. Pada modul ke-9 kita akan belajar tentang animasi. Nah, animasi di sini itu maksudnya kayak cara kita untuk mendesain dan ngasih styling ke hasil output yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat pada modul sebelumnya kita kan belajar tentang menampilkan output, tentang dictionary, tentang function, tentang file text, dan sebagainya. Nah, kita udah belajar hal itu, cuman output yang kita peroleh itu kan hanya output berupa teks tanpa warna sama sekali, gitu kan. Nah, jadi pada modul ke-9, pada modul ini, kita akan belajar gimana sih cara ngasih warna ke teks output yang telah kita tampilkan, atau gimana sih cara ngasih background ke output yang kita punya. Nah, jadi modul ini sebenarnya untuk pemrograman itu nggak penting, cuma pentingnya untuk membantu kalian dalam project yang bakal kita adakan nantinya. Jadi untuk materi ini harap dipahami dengan baik karena ini bakal ngebantu banget untuk project kalian nantinya. Nah, oke, pertama kayak seperti biasa, silakan dibuka dulu folder defaultnya. Kalau saya biasanya bikin folder di sini. Nah, kemudian bikin folder baru. Nah, karena kita pengen belajar tentang animasi, maka kita bikin nama foldernya misalkan belajar animasi. Ini misalkan, kalau kalian mau ganti boleh. Belajar animasi, kita klik. Kalau udah, klik kanan. Kemudian di sini ada Open with Code. Nah, buka ini. Nah, jadi ini folder untuk belajar animasinya udah buka. Nah, sekarang kita akan mencobakan hal yang paling sederhana pada animasi di Python, yaitu tentang clear screen atau bersih layar. Nah, mungkin teman-teman udah ada ingat kan, pertama coba bikin dulu file ya, bikin file baru, kasih nama misalkan clearing.py. Kita kasih nama ini, namanya terserah. Nah, kemudian coba kita print beberapa teks, misalkan print halo, kemudian print dunia. Oke. Nah, coba kita play. Nah, hasilnya kayak gini kan. Hasilnya muncul halo dunia, dan juga hal yang sedikit aneh itu muncul teks yang ini. Ini teks asli dari terminal yang kita punya. Nah, gimana caranya kalau kita pengen hapus semua teks ini? Hapus semua teks ini atau benar-benar bersihin layar kita? Nah, caranya itu dengan menggunakan clear screen. Nah, biasanya perintah clear screen itu udah ada di terminal secara otomatis. Kalau teman-teman mau cek, silakan klik di terminal, kemudian ketik cls, atau clear juga bisa kalau teman-teman pakai Windows 11. Nah, itu juga bisa. Nah, sekarang itu kan kita bersihin layarnya manual kan, pakai command di terminal. Nah, sekarang kita juga bisa bersihin layarnya secara otomatis pakai command di script yang kita buat. Nah, caranya itu sama menggunakan perintah cls, cuman kita membutuhkan sebuah library namanya. Library itu sama kayak function yang udah dibikin sama orang lain gitu. Nah, jadi untuk sekarang coba diikuti aja dulu. Untuk bersihin layar, kita butuh sebuah library bernama OS. Nah, untuk manggil OS, kita ketik perintah import OS. Nah, kalau udah, barulah kita bisa menggunakan function yang tadi, yang cls. Untuk menggunakannya, ketik perintah OS, itu dari nama ini, OS titik system string cls. Ini cls yang tadi kita pakai di sini. Tadi kan kalau cls kan dia versi kan. Nah, ini kita pakai perintah itu di sini. Sekarang coba kita play. Nah, dia bakal bersihin teksnya. Jadi teks yang tadi, teks yang ada di atas tuh nggak bakalan muncul lagi.
Makanya dia muncul halo dunia doang. Misalkan kalau tadi kita nggak pakai ini, coba ini di komen aja. Nah, di sini bakal muncul ini kan, teks yang ini. Nah, jadi tujuan kita pakai perintah OS system CLS itu buat ngapusin yang ini. Jadi pertama, dia tuh langkah kerjanya kayak gini. Kita uncomment dulu. Langkah kerjanya adalah pertama dia panggil library OS. Nah, karena udah ada OS, maka kita bisa menggunakan perintah clear screen. Nah, di sini kita pakai CLS untuk bersihin layar. Dia bakal bersihin layar semuanya, jadi ini awalnya bersih semuanya. Setelah bersih, dia bakal nampilin halo dan dunia, kemudian keluar. Setelah keluar, makanya muncul yang ini lagi. Coba lihat, bersih semuanya, terus habis itu baru muncul teks. Nah, kayak gitu. Fitur ini biasanya kepake buat kita kalau kita pengen bikin aplikasi terminal yang dia itu ada fitur ganti halamannya. Nanti bakal tercontohkan. Intinya OS System CLS itu gunanya untuk membersihkan layar. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu bahas dulu tentang apa sih arti dari import OS. Nah, jadi gini, mungkin teman-teman ada yang ingat dulu ketika kita belajar function, kita pernah bikin function di luar file. Misal kayak ini. Coba bikin file baru namanya daftar fungsi .py. Misalkan di sini kita bikin fungsi namanya kata 2, isinya adalah sebuah array bernama data. Kemudian fungsi ini bakal mengembalikan rata-rata dari data. Nah, coba kita cek dulu bentar. Misal data sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus kita print kata 2 data untuk pakai fungsi yang ini. Nah, jadi diperoleh hasil rata-rata dari data ini adalah 2,5. Jadi ini adalah function untuk rata-rata. Nah, misalkan yang kedua kita juga bikin function buat ngitung apa ya bagusnya? Rank data. Parameternya adalah data, kemudian dia bakal mengembalikan returnnya max dari datanya dikurangi dengan min dari datanya. Coba kita panggil range data. Nah, 3. Karena 4 kurang 1 itu 3. Oke, nah kita udah punya 2 fungsi. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita kan bikin fungsinya di file bernama daftar fungsi kan. Nah, tapi walaupun kita bikin fungsinya di sini, kita bisa pakai fungsi ini di file lain, bukan di file daftar fungsi. Caranya gimana? Caranya coba bikin file baru lagi, misalkan namanya pemakaian.py. Nah, misalkan kita bikin data kayak gini. Data isinya 12, 10, 45, 65, 77. Ini misalkan kayak gitu. Nah, terus kita pengen ngitung rata-rata sama range-nya. Nah, caranya sebenarnya ada 2. Pertama, copy semua ini. Copy ini, terus paste ke sini. Habis itu baru pakai fungsi rata 2 data. Pakai fungsi ini. Nah, kayak ini bisa. Cuman ini ribet kan, apalagi kalau fungsinya panjang. Ini kan kebetulan fungsinya masih pendek. Cuma kalau nanti fungsinya ada 100 baris, 200 baris, itu nanti bakal ribet. Nah, untuk hal itulah kita bisa menggunakan cara yang lebih gampang, yaitu dengan menggunakan perintah import. Caranya gimana? Import itu sama kayak kita ngimpor barang dari luar. Import barang kayak kalau kalian dengerin kata Indonesia mengimpor barang dari Cina, itu kan artinya barang dari Cina masuk ke Indonesia kan. Nah, di kita itu juga kayak gitu. Kalau kita pakai perintah import,
Itu artinya kita mengimpor fungsi dari file lain ke file ini. Nah, karena kita pengen impor fungsi dari file daftar fungsi ke file pemakaian, maka kita ketik impor daftar fungsi. Nah, cuman kalau gini doang, dia nggak tahu impornya yang mana. Soalnya ini kan ada dua fungsi. Nah, kalau kita bikin kayak gini doang, dia nggak tahu kita ini mau pakai fungsi yang mana. Nah, cuman caranya sebenarnya ada dua. Kalau gini doang, kita bisa ketik di sini daftar fungsi titik rata-rata. Nah, atau cara yang kedua, kita coba ini di play dulu. Nah, dapat hasilnya 41,8. Nah, kenapa kita bikin kayak gini? Karena kan kalau kita bikin impor daftar fungsi doang, itu udah ngimpor fungsi di sini, fungsi di file daftar fungsi. Cuman dia nggak tahu kita ini perlu fungsi yang mana. Makanya di sini kita perlu sebutkan bahwa dari file daftar fungsi kita mau ngambil fungsi rata duanya. Jadi kita mengambil fungsi yang ininya gitu. Nah, terus kalau kita pengen pakai fungsi range datanya, maka di sini bikin menjadi daftar fungsi titik range data. Maka akan muncul hasil 67. 67 ini 77 kurang 10. Nah, itu cara pertama. Kalau kita mengimport file dengan cara seperti ini. Atau cara kedua, kita juga bisa sebutkan sejak awal kita mau ngambil fungsi apa aja. Misal, kalau kita pengen ngambil fungsi rata 2 doang, maka kita bisa di sini uh, bikin kayak ini. From daftar fungsi import rata 2. Atau ini kalau analogisnya ini sama kayak dari Cina impor sepatunya. Nah, kayak gitu. Itu analogi untuk sintaks ini. Jadi, dari file daftar fungsi, kita mau impor kata 2. Nah, kalau udah kayak gini, maka di sini kita bisa bikin kata 2 doang. Karena dia udah paham fungsi kata 2 ini yang mana. Jadi, di sini kita cukup bikin kata 2 saja. Nah, hasilnya sama kayak yang di awal. Atau, ini kan nama fungsinya rata 2 kan? Misalkan kita pengen ganti namanya. Kita pengen ganti namanya jadi R. Nah, kalau kita pengen ganti itu caranya gampang, tinggal sama kayak gini. From daftar fungsi import rata 2, cuman bikin nama aliasnya. Bikin nama alias dengan menggunakan keyword as. Jadi, dari daftar fungsi import rata-rata dengan nama R. Jadi, fungsi rata 2 tadi namanya bakal diganti jadi R. Nah, maka di sini kita bisa pakai R doang. Dan hasilnya sama. Ups, coba diulangi. Nah, kayak gini. Jadi kalau saya ulangi lagi. Jadi kalau kayak ini itu artinya impor fungsi dari daftar fungsi. Nah, fungsinya itu adalah rata 2. Kalau kita bikin kayak ini itu artinya impor fungsi dari file daftar fungsi. Fungsi yang kita impor adalah rata 2. Nah, nama rata 2 ini kita ganti menjadi R. Jadi itu cara penggunaannya. Jadi ada banyak cara ya. Tadi ada impor doang, ada from file import fungsi, ada juga from file import fungsi s. Jadi ada banyak. Nah, ini kan kalau kita pengen import satu fungsi doang. Kalau kita pengen import dua fungsi, itu tinggal tambahin aja. Misalkan kita pengen import fungsi rata 2 dan range data. Jadi di sini kita tinggal tambahin rata 2 sama range data. Maka di sini kita juga bisa pakai fungsi range data. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya sintaks ini itu artinya dia nyari file yang namanya daftar fungsi, kemudian dari file itu dia nyari fungsi yang namanya rata 2 dan range data. Jadi dua fungsi ini sebenarnya udah ada di file ini.
dalam kasus ini kita udah punya filenya. Nah, jadi itu kegunaan dari fungsi import yang tadi kita pakai. Oke, kita kembali ke masalah awal. Kita kan tadi buka yang ini. Nah, ini artinya import OS itu sebenarnya hanyalah sebuah file dengan nama OS. Cuman filenya agak tersembunyi di laptop kita, jadi nggak kelihatan. Nah, eh, di file OS itu ada fungsi namanya system. Makanya kita bisa pakai OS system. Nah, jadi sistem itu adalah fungsi yang sebenarnya udah ada pada file OS. Atau kalau kita mau cek, ada nggak ya sini? Eh, Rasanya ada sih di bagian instalasi Python-nya. Oke, kita coba tes. Yang ini nggak usah dicontoh dulu. Ini saya cuma mengecek lokasi filenya doang. Jadi nggak usah dicontoh. Pet dir name app anaconda. Oke, bentar. Anaconda lib OS apply. Coba cari OS. Nah, ini. Coba kita buka untuk membuktikan bahwa benar ada di sini file bernama OS dengan isi fungsinya adalah sistem.
Coba kita lihat apakah ada sistem. Ini karena nama file banyak jadi nggak ketemu. Cuman ini dari implementasinya ini harusnya ada fungsi dengan nama sistem pada file OS yang tadi. Makanya kita bisa pakai fungsi itu. Nah, fungsi itu gunanya banyak. Salah satunya untuk menggunakan perintah CLS yang tadi kita pakai. Oke, jadi itu kegunaan dari OS itu yang biasanya kita pakai buat bersihin layar. Nah, berarti kita udah bahas tentang OS, clear screen. Nah, sebagai contoh, itu tadi juga udah kita tunjukkan. Contoh berikutnya juga bakal kita pakai ketika kita bakal bahas time sleep, warna teks sama warna background. Sekarang kita lanjut ke time sleep. Nah, time sleep itu gunanya untuk bikin program kita itu punya delay. Kayak misalkan kita pengen nampilin teks, kemudian 5 detik kemudian kita mau nambahin teks lain. Nah, itu kita pakai time sleep. Nah, untuk menggunakan time sleep, kita menggunakan library bernama time. Jadi ada OS, ada time. Nah, kalau udah, kita bisa menggunakan time titik sleep. Terus di dalamnya isikan kita mau dia itu delay-nya selama berapa detik gitu. Misalkan kita pengen delay-nya 2 detik, berarti di sini ketik 2. Jadi halo 1 2 dunia. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakal ada delay selama 2 detik. Kita coba ganti jadi 5. Maka kalau kayak gini harusnya muncul halo dulu, kemudian 5 detik kemudian bakal muncul teks dunia. 1 2 3 4 5. Nah, gitu. Jadi ini gunanya buat ngasih delay dikit gitu. Nah, jadi itu kegunaannya. Sekarang kita bakal coba bikin sebuah aplikasi sederhana. Misalkan kita bikin aplikasi yang awalnya dia input nama user, kemudian dia bakal menampilkan teks, terima kasih telah mengisi data. Nah, kemudian dia bakal menampilkan juga menampilkan teks halo, selamat datang, kemudian diikuti dengan nama user. Nah, gimana cara bikin fungsi ini, program yang kayak gini? Caranya pertama ini kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian bikin nama sama dengan input. Kita bikin nama sama dengan masukkan nama Anda. Kemudian yang kedua, setelah itu dia bakal menampilkan teks print, terima kasih telah mengisi data. Kemudian juga bakal menampilkan print halo, selamat datang, titik format, nama. Di sini ya bikin nama. Nah, kalau kayak gini dia bakal muncul hasil kayak gini.
masukkan nama Anda, misalkan Fikri. Ups. Oh iya, ini harusnya nggak ada. Masukkan nama Anda, misalkan Fikri. Halo, selamat datang Fikri. Nah, kita pengen hasil kayak gini. Cuman sekarang kita pengen hasil yang dia itu agak antara penampilan teks ini sama ini ada delay misalkan 2 detik mungkin atau 3 detik. Ada delay 3 detik, kemudian teks ini kita mau ngilangin. Nah, pertama caranya ini kita bersihin dulu. Pertama kita kan mau delay. Karena kita mau delay, maka kita bikin time titik sleep. Tadi delaynya 3 detik, jadi kita bikin 3. Kemudian kita bersihkan layar dengan cara os.system cls. Kemudian baru nampilkan teks ini. Nah, kita coba play. Masukkan nama Anda, misalkan nama saya tadi Fikri. Terima kasih. Kemudian 3 detik kemudian muncul halo, selamat datang Fikri. Jadi dia ada delay antara teks pertama dengan teks kedua gitu. Jadi kesannya kayak dia udah ganti halaman. Dia udah ganti halaman dan berpindah ke halaman baru. Jadi itu adalah salah satu contoh dari penggunaan clear screen dengan time sleep. Jadi ini clear screen-nya, ini time sleep-nya. Nah, saya sendiri dulu pernah waktu SMA pernah bikin project yang agak menarik sebenarnya untuk penggunaan time sleep ini. Projectnya itu tentang, bentar. Di sini nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita bikin ulang aja. Kita bikin ulang aja. Jadi saya dulu kayak bikin project seolah-olah kita lagi ngehack web NASA, padahal nggak gitu. Padahal ini cuma main-main doang. Nah, cara bikinnya itu kayak gini. Pertama kita bikin eh, pertama import modulnya yaitu OS sama time. Kemudian kalau web NASA itu kan kalau nggak salah nasa.gov. Nah, ya kan nasa.gov, kemudian coba copy linknya. Kemudian print di sini hacking website titik 2 https nasa.gov. Kemudian di sininya bikin juga biar agak keren gitu kita bikin prepare for penetration. Nah, biar biar dia ada kesan loading ya, kita bikin delay. Kita bikin time.sleep. Misalkan delaynya itu 2 detik. Kemudian bikin lagi print hacking progress. Kita bikin misalkan 15%. Kemudian delay lagi. Misalkan delaynya sekarang 4 detik. Kemudian print lagi hacking progress.
Misalkan sekarang delaynya, karena dia agak lama tadi, misalkan sekarang delaynya udah 40%. Kemudian bikin lagi delaynya sleep, misalkan 1 detik. Kemudian print, copy ini aja. Empat dua. Kemudian nah, kalau udah kita bikin lagi delay sedikit lagi. Bikin delay agak 3 detik, kemudian print https nasa.gov hacked hack. Nah, coba kita play. Dia bakal muncul hasil kayak gini. Nah, jadi kayak ada kesan loadingnya gitu. 15, 40, 42, 44, 60. Jadi dia kayak seolah-olah kita emang beneran lagi ngehack gitu. Padahal ini cuman main-main doang. Nggak beneran ngehack web NASA. Nah, mungkin kayak gitu aja. Ini gunanya cuma buat main-main doang, nggak ada fungsi khususnya sebenarnya. Cuman ini biasanya menarik kalau kita pengen belajar tentang penggunaan time sleep gitu. Nah, gitu. Oke, jadi itu contoh penerapan tentang time sleep dan clear screen. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pewarnaan teks. Coba bikin file baru, namanya warna desain titik py. Nah, untuk hal ini kita butuh, kalau nggak salah, nama file dengan nama colored kalau nggak salah. Oh, term color. Oke, kita butuh library dengan nama term color. Untuk mengimpor ini kita pakai perintah from term color. Nah, dari sini kita bakal pakai dua fungsi, yaitu fungsi colored sama fungsi cprint. Ini gunanya untuk warnain teks, ini gunanya untuk nampilin teks dengan background tertentu. Kita bakal cobakan ini nanti. Ups.
Oh, ini from. Oh ya, oke. Ini kita hapus dulu. Kembali ke file tadi. Di sini bikin dari file trim color import colored sama cprint. Colored gunanya untuk warnain teks, cprint gunanya untuk ngasih warna background ke teks. Misal, kita pengen print string kayak gini. Bahaya. Jangan klik enter misalkan. Nah, ini kan warnanya putih dong. Warna teks putih biasa. Atau biar ini lebih oke, kita bikin clear screen dulu. Import OS, terus di atasnya bikin os.system cls, biar dia bersih. Nah, kayak ini. Bahaya jangan klik enter. Nah, ini kan udah. Cuma kan warnanya putih kan. Nah, biasanya kan kalau ada teks bahaya, itu kan warnanya merah. Jadi ini bisa kita ganti menjadi colored, kemudian stringnya apa, kemudian warnanya apa. Dalam hal ini merah, makanya kita pakai red. Klik play, maka akan muncul teks bahaya dengan warna merah. Kalau kita pengen warna orange, ini tinggal ganti menjadi orange. Oh nggak ada, berarti yellow. Ganti menjadi yellow. Nah, maka akan muncul teks kayak ini. Nah, mungkin untuk kalian kalau mau cek warna apa saja yang bisa dipakai untuk color red, itu bisa cek web resminya di sini. Python term color. Nah, ini. Warnanya ada black, ada red, ada green, ada blue, ada magenta, ada cyan. Coba kita cek magenta. Nah, maka akan muncul warna kayak gini. Jadi, warna apa saja yang bisa kita masukkan ke sini, itu listnya bisa kita lihat di web ini. Di bagian text color. Oke. Nah, kemudian itu kan tadi untuk mewarnai teks. Kemudian gimana cara kita untuk ngasih warna background ke teksnya? Atau ngasih highlight lah gitu. Nah, untuk ngasih highlight, untuk ngasih highlight kita menggunakan perintah cprint. Jadi ini nggak print lagi, tapi cprint. Ini bisa nggak ya? Oke, bisa. Nah, cuman tambahannya, kalau cprint, selain string yang tadi, kita juga bisa masukkan, coba ini kita ganti dulu. Jadi kayak string biasa. Nah, terus masukkan warna teksnya apa, misalkan tetap putih. Tapi warna backgroundnya kita ganti menjadi, misalkan di sini ada on blue misalkan. Kita pakai warna yang ini. Jadi di sini kita tulis on blue. Maka akan muncul teks kayak ini. Jadi dia bakal nampilin teks bahaya jangan klik enter dengan warna teksnya putih dan warna backgroundnya hitam. Cuman ini kenapa warna teksnya nggak putih, karena kayaknya ini karena backgroundnya hitam. Maksudnya gimana sih? Ini warnanya hitam teksnya. Kenapa nggak putih? Karena mungkin ini pengaturan default dari programnya sendiri supaya dia lebih matching sama warna backgroundnya. Coba kita ganti.
Kalau yellow, ya kayaknya karena warnanya ini jadi nggak terlalu ngaruh sih. Jadi yang penting ini formatnya itu kalau pakai si print itu adalah stringnya apa, kemudian warna teksnya apa, kemudian warna backgroundnya apa. Nah, itu adalah hal yang paling penting pada si print. Nah, sekarang coba kita pengen bikin kotak. Kotak dengan tinggi 5 dan lebarnya 5. Kotak kosong tanpa teks. Nah, karena kita pengen bikin kotak kosong tanpa teks, berarti isinya cuman string spasi kan? Berarti isinya kayak gini dong. Coba kita play dulu. Nah, kayak gini. Tapi ini kan baru 1 kali 1. Kita pengen 5 kali 5. Berarti caranya tinggal bikin perulangan for i in range 5. Kemudian di sininya bikin juga for j in, atau gini deh. Kita bikin di sini kali 5. Jadi dalam sebaris dia bakal menampilkan string kosong sebanyak 5 dan bakal dikasih warna biru, dan itu bakal dibikin sebanyak 5 baris. Maka akan muncul hasil kayak ini. Atau kalau kita pengen lebih panjang lagi, ganti ini menjadi 10. Nah, kayak ini. Jadi itulah cara menyampaikan teks pada Python, mewarnainya, dan mengganti background dari teksnya. Sekarang kita coba membuat sebuah project. Dulu kan pada modul ketiga kalau nggak salah, kita ada bikin tuh kan, ada bikin tabel perkalian. Nah, sekarang kita bakal bikin itu lagi. Jadi, bikin di sini for i in range 1 sampai 10. Kemudian di sini bikin for j in range 1 sampai 10 atau 11. Nah, kemudian bikin print. Hmm, formatnya misalkan di baris pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini kita print dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dalam string. Atau gimana ya bagusnya? Hmm. Kita mau bikin dia kayak gini.
Kita mau bikin ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2, terus ini 3, ini 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Nah, kita pengen bikin yang kayak gini. Berarti pertama print yang ini udah, ini pada bagian awal yang ini. Atau biar lebih rapi, kita bikin aja pematasnya. Nah, kita bikin kayak gini, terus di sini bikin satu yang kosong. Ini space-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bikin 5 space, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita print pada bagian sini. Tadi pematasnya, kemudian satu atau gini. Kita bikin format 1, 2. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya. Ya, 12. Berarti kita bikin 12 buah. Nah, kalau udah ketik format, isinya J, kemudian oh ya, atau gini aja. Ini print, terus coba bikin ini dulu. Bikin hasil per entry-nya. Hasil itu adalah I kali J. Nah, kemudian print hasilnya dalam format. Coba di sininya bikin awal print ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bikin ini, kemudian titik format I. Nah, untuk hasilnya kita bikin sama kayak yang di atas. Batasnya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian di tengah-tengahnya bikin bikin di sini format hasil.
Atau ini hapus saja. Oke. Nah, di sini bikin n sama dengan string kosong. Coba kita play yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya, berarti ini kita kurangi satu. Oke. Ini kan total space-nya ada 5. Berarti kita pakai 1 untuk yang ini, berarti sisanya 4. Jadi di sini kita bikin ini kecil terus 4. Oh ya, ini di dalam ya. Oke. Kita bikin di dalam, kemudian play lagi. Oke, lebih rapi. Cuman oh iya. Ini juga kita bikin n ini. Oh ya, di paling akhirnya kita bikin print kosong. Oke, sedikit lagi. Ini kita ganti, ini menjadi sama kayak yang di awal. I kecil 4. Oke, udah bagus. Kalau enggak berarti kita bikin ini 5, ini juga 5. Nah, oke. Udah bagus. Kemudian misalkan kita pengen warnain kolom ini dengan warna biru. Maksudnya baris ini dengan warna biru dan kolom ini dengan warna merah. Nah, berarti ini caranya. Kita ganti ini menjadi si print. Nah, ini kita kasih warna teksnya white. Kemudian warna backgroundnya on blue. Sesuai sama yang tadi di web. Yang ini. Jadi, perhatikan lagi aja. Formatnya itu adalah, kalau pakai si print, formatnya adalah teksnya, warna teksnya, dan warna backgroundnya. Kita ulangi lagi. Oke, udah berhasil. Kemudian kita pengen warnain yang ini dengan warna merah. Jadi 1 sampai 10 itu warna merah. Berarti ini kita ganti juga menjadi si print. Ini bisa nggak ya? Kita warnain ini menjadi warna white on red.
Oke, bisa. Nah, udah jadi kayak ini ya, output dari tabel kali kita yang lebih rapi. Bentar. Coba kita ganti ini menjadi kayak ini supaya dia sejajar. Nah, gitu. Jadi inilah hasil tabel perkalian yang kita peroleh dengan bantuan styling dari Frame Color sama OS. Oke, jadi sebenarnya ini nggak terbatas sampai hasil kayak gini doang. Kalau kalian mau lebih lanjut, bisa kalian bikin lebih menarik lagi. Misalkan, pada tabel ini misalkan kita pengen warnain teks yang angkanya adalah perkalian 5. Jadi, uh, di sini bisa kita tulis if hasil dibagi 5, maksudnya hasil modulo 5 adalah 0, hasil modulo 5 adalah 0, maka kita bikin hasil itu sama dengan colored colored, misalkan ini teksnya hasil masih sama, kemudian warnanya misalkan kita kasih warna hijau. Oh, berantakan ya? Oke, berarti nggak bisa tuh. Berarti kita kembali ke awal aja. Oh, atau gini. Kalau dia harus bagi 5, maka ini ganti jadi si print. Kemudian warnanya kita bikin apa warna yang bagus di sini. Kita bikin warnanya misalkan cyan. Warna cyan. Backgroundnya tetap black. Oh ya, on black, sorry. Nah, kayak gini. Jadi dengan begini, kita bisa melihat bahwa angka-angka dengan kelipatan 5 itu berada pada kolom ini, baris ini, kolom ini, dan juga baris ini. Nah, ini kalau mau lebih bagus lagi, bisa bikin lagi di atasnya sebelumnya. Di bagian atas kita bikin print colored. Di sini bikin teksnya tabel hasil perkalian. Satu, dua, tiga, bentar. Oh, 67, oke.
gitu berarti kita ganti ini jadi si print, kemudian teksnya ini, warnanya kita bikin cyan, backgroundnya on black, kemudian udah. Cuman yang ini kita bikin jadi format, ininya kita hapus, bikin di sini titik 2 pangkat tadi 67 ya. 67 di sininya bikin ini. Ini tujuannya kita bikin gini supaya muncul judulnya. Nah, kayak gini. Jadi ada judul, kemudian ada tabel. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin bisa lebih kalian coba-coba aja di rumah, gimana penggunaannya, gimana pemakaiannya, dan contoh aplikasinya kayak gimana. Saya harap semoga ini bisa membantu kalian untuk proyek kedepannya, dan terima kasih untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.